wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Assalal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian bahasa Arab. Insyaallah kita lanjutkan seperti biasa, kita baca sorof bersama-sama terlebih dahulu. Nanti kemudian kita lanjutkan bahas ini. Kemudian baru pelajaran, melanjutkan kembali pelajaran setelahnya. Yang sudah hafal tidak perlu melihat, yang sudah hafal. Kalau yang belum silakan. Ya sama-sama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Ini namanya tasrif apa? Istilahi, ya, perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya dalam rangka merubah maknanya. Dan yang ke bawah namanya tasrifan lughawi, itu merubah kata gantinya. Sama-sama fi'il madhi. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Fi'il mudhari' sedang atau akan. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna, taf'ulu taf'ulani yaf'ulna, taf'ulu taf'ulani taf'uluna, taf'ulina taf'ulani taf'ulna, af'ulu naf'ulu. Kemudian masdar. Monggo Pak Dokter nyuwun pamunten iki mendahului. Masdar sekarang sama-sama. Fa'lan fa'laini fa'latin, isim fa'il, pelaku perbuatan yang mengerjakan. Fa'ilun fa'ilani fa'iluna, fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun, isim maf'ul yang dikerjakan, rumusnya maf'ulun. Sama-sama. Maf'ulun maf'ulani maf'uluna, maf'ulatun maf'ulatani maf'ulatun. Fi'il amr, kerjakanlah. Uf'ul uf'ula uf'ulu, uf'uli uf'ula uf'ulna. Fi'il nahi, jangan kamu kerjakan. La taf'ul la taf'ula la taf'ulu, la taf'uli la taf'ula la taf'ulna. Isim zaman makan, zaman waktu, makan tempat, mengerjakan. Maf'alun maf'alani mafa'ilu, isim alat, alat itu mengerjakan. Mif'alun mif'alani mafa'ilu, ya. Ketika kita dapat fi'il bisa dimasukkan di situ, ya, dilatih terus. Abada ya'budu ibadatan, abidun ma'budun, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan di papan tulis. Ada latihan sedikit, ya. Ubahlah ke dalam bahasa Arab. Cara menyusun, mengubah ke bahasa Arab sebelumnya, terjemahkan ke bahasa Indonesia. Sekarang jadikanlah dengan bahasa Arab. So, beberapa kaidah sudah saya sampaikan. Tinggal kita murojaah, mengulang kembali kaidah. Sebelum kita lanjutkan, jadi ini jumlah apa semuanya? Dalam membuat bahasa ke bahasa Arab, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah apa? Fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah bisa jumlah apa? Fi'liyah. Sama-sama saja. Aku di rumah. Apa bahasa Arabnya? Aku apa? Di sini, ya. Gampang sekali, ya. Ana fil baiti. Tapi ini bukan fil baitu, ya, tapi fil baiti, karena ada apa? Ini huruf apa namanya? Huruf jar. Huruf yang mengharuskan apa? Kata terakhir di kasrah. Enggak boleh ana fil baita, ana fil baitu. Ana harus apa? Huruf
nya membuat kasroh. Nomor 2, di mana rumahmu? Sama-sama. Laki-laki Pak Dokter. Di mana rumahmu? Di mana? Aina. Aina terus nih. Rumah apa rumah? Baitu. Mu. Nah, ini apa namanya? Domir. Domir apa? Muttasil. Domir yang bersambung dengan kata. Sehingga pakai tu anta atau baituka? Baituka. Kalau tanya kepada perempuan, aina baituki. Dikasih yang ini ya, datanya. Tinggal disesuaikan. Tanya kepada siapa? Kalau laki-laki baituka, perempuan baituki. Terus nomor 3, rumah itu besar. Ini diperhatikan ada apa? Itu, namanya isim isyarah, kata tunjuk. Kalau kata tunjuk, maka disesuaikan yang ditunjuk. Yang tunjuk rumah, berarti nanti pakai apa? Dalika. Berarti apa? Dalikal baitu, ya. Apa? Kabirun. Kabirun. Itu ya. Dalikal baitu kabirun. Rumah itu besar. Atau enggak usah pakai dalika juga boleh. Langsung al baitu kabirun. Karena al ini pengganti dalika. Lebih singkat ya. Rumah itu besar. Al baitu kabir. Atau boleh pula dalika al baitu. Sehingga kata tunjuk dalam bahasa Arab harus diletakkan di depan. Enggak, al baitu dalika, salah. Tapi ini harus di depan. Dalika al baitu. Ya. Di mana rumahmu? Enggak boleh seperti al baituka. Ini enggak ada dalam bahasa Arab, enggak ada. Dicukupan salah satu. Kalau dia dimudhofkan ke apa ini? Ke kepunyaan ya, alnya harus hilang. Ini ke kaidah nanti. Tapi ininya kita bisa merangkai dulu. Ya, bisa merangkai dulu dengan kalimat sederhana. Dzalika al-baitu kabirun. Rumah itu apa? Besar. Nomor 4, mobil ini bagus. Sama-sama. Mobil apa mobil? Sayyarah. Ini apa ini? Bisa pakai hadza, bisa pakai hadhihi. Karena ini mobil, berarti pakai yang hadhihi ya. Hadhihi apa? As-sayyaratu apa? Bagus. Jamilan atau jamilatun? Ya, harus sesuai ya. Jamilatun. Sayyaratu jamilatun. Mobil ini bagus. Atau boleh juga nggak usah pakai hadhihi juga boleh. Langsung as-sayyarah jamilah. As-sayyarah jamilah. Mobil ini bagus. Ya. Itu ya. Jadi kalau mau singkat ya langsung pakai alat, nggak usah pakai isim isyarah. Jadi kalau pemula kita berproses ya pakai isim isyarah. Hadis sayyarah jamilah. Itu kalau ngomong ya. Jadi kalau ngomong apa? Huruf terakhir di waqaf. Hadis sayyarah jamilah. Jadi kalau kita menulis ya ditulis hadis sayyaratu jamilatun. Kan beda ya, ngomong sama nulis kan beda.
Nomor berapa itu? 4 ya. Nomor 4. Sekarang 5. Ini agak meningkat sedikit. Karena kita pakai kata kerja. 5, 6, 7. Pakai kata kerja. Belajar. Pergi. Masuk. Masih ingat? Belajar apa? Darosa yadrusu. Pergi. Dhahaba yadhabu. Masuk. Dakhola yadkhulu. Ya, ini ta'abus ini. Ini sudah belum ini? Nomor 5, aku sedang belajar bahasa Arab. Ya, sedang belajar. Enggak, Pak Dokter. Aku sedang belajar. Pakai sorof tadi. Darosa yadrusu. Yadrusu tarik ke mana? Ke bawah. Aku sedang. Berarti apa? Ya. Yang lain, Mas Satria? Adrusu. Benar ya? Ketemu ya? Bahasa Arab. Adrusu kan sudah apa namanya? Subjek predikat. Ya enggak? Aku subjek sedang belajar predikat. Bahasa Arab apa? Kan objeknya ini. Kalau objek dalam bahasa Arab harus di fathah. Berarti adrusu langsung aja al-arabiyata. Arabiyata. Pakai luas juga boleh, tapi saya singkat Mas. Saya singkat saja. Arabiyah. Ya, ini objek ya. Objek dalam bahasa Arab harus di apa ini? Huruf terakhir di fathah. Ingat ya, huruf terakhir. Aku sedang atau akan belajar bahasa Arab. Kok adrusu darosa telah belajar, ya darusu sedang belajar. Atau boleh pula tambahi sini ana. Ana adrusu al-arabiyah. Boleh, tapi nanti jumlahnya ini jumlah apa? Ismiyah ya, ismiyah. Kalau kita hapus ini juga boleh. Berarti jumlah fi'liyah. Ini lebih ringkas ini ya. Adrusu al-arabiyah. Jadi fi'il mudhari itu bermakna apa? Sedang atau akan datang. Ini sudah dimanakan aku sedang atau akan belajar bahasa Arab gitu ya. Adrusu al-arabiyah. Sudah kita tinggalkan nomor 5, sekarang nomor 6. Pergilah kamu ke masjid. Pergi apa bahasa Arabnya? Dhahaba. Itu faedah kita nasrif ya setiap hari supaya bisa memberikan letak yang benar. Ini pergilah berarti fi'il apa? Fi'il amr ya. Dhahaba yadhabu dhahaban dhahibun madhubun. Idhab ila apa? Al-masjidi. Karena ada huruf apa? J. Kalau saya memerintahkan perempuan berarti idhabi ya, idhaba idhabu idhabi ilal masjidi. Jadi kalau laki-laki idhab ilal masjidi. Pergilah kamu ke masjid. Jadi ini sih ini diperhatikan ya, ada fi'il amr, ada fi'il apa? Mudhari. Yang terakhir kita pilih 7 saja. Kenapa 7 itu? Karena mayoritas hukum saat itu 7. Tawaf itu 7 kali. Ya, membersihkan najis mughalladah 7 kali. Salat berjamaah, salat wajib 5 waktu 17 rakaat. Rata-rata 7 biasanya. Ya. Malam qadar kebanyakan juga yang paling diharapkan malam 27. Jadi 7 ya. Tidak sedikit, tidak banyak. Jangan masuk rumahku.
Sama-sama, monggo. Jangan apa? La. Masuk tadi apa? Dakhala yadkhulu. Berarti la tadkhul. Ya kan? Nah, jangan masuk rumahku. Langsung aja. Rumah apa? Rumah baitun. Kalau ku baiti. Baiti jannati. Rumahku surgaku. La tadkhul baiti. Jangan masuk rumahku. Mungkin penghuninya baru persiapan, sehingga kalau ada tamu malu. La tadkhul baiti. Intadir, tunggu. La tadkhul baiti. Ini nomor berapa tadi? 7 ya. Ya, ini latihan apa? Latihan membuat bahasa Arab dengan kalimat sederhana. So, kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Enggak mungkin. Karena dia mudhof. Ya, dan nanti itu akan terkumpul dalam satu kaidah Pak Dokter. Kalau ini fokusnya pada yang penting paham dulu. Seperti ini letaknya. Insya Allah. Insya Allah kita lanjutkan. Silakan dibuka. Pertemuan sebelumnya ya, kita membuat isim musanna. Isim apa? Musanna. Masih ingat isim musanna? Bisa dibuka kembali. Yaitu isim yang menunjukkan bilangan 2. Baik laki-laki atau perempuan sama. Jadi nggak dibedakan ya. Khusus musanna tidak dibedakan. Kalau mufrad, tunggal ataupun jamak dibedakan. Dengan apa? Dengan tak marbutoh. Tapi kalau musanna ini sama. Saya ulang lagi, musanna apa? Isim yang menunjukkan bilangan 2, baik laki-laki atau perempuan dengan kaidah, dengan rumus ditambah apa? Alif dan nun yang di kasroh. Alif dan nun yang di kasroh. Kita fokusnya di sini dulu aja. Alif dan nun yang di kasroh. Itu namanya musanna. Halaman 101. Ya, halaman 101. Contohnya kitabun, 1 kitab. Kalau 2 kitab menjadi apa? Ini sudah belum kita hapus ya. Kitabun, 1 kitab. Kalau 2 kitab, ya. Kitabun, 1 kitab. Kalau kitab-kitab, kalau bahasa kita gampang ya, tinggal diulang. Kitab-kitab. Tapi kalau bahasa Arab, jamak apa ini? Jamak taksir. Kutub, jamak yang tidak beraturan, sering mendengar. Kitab, 1 kitab. Kutub, kitab-kitab. Nah sekarang 2 kitab. Ada kaedahnya, ada rumusnya. Ini lebih mudah insya Allah. Apa rumusnya? Ditambah alif dan nun yang di kasroh. Ini rumusnya ini, coba ini. Alif dan nun yang di kasroh. Berarti menjadi apa? Kitabun ditambah ini menjadi kitabani. Ini domanya menjadi alif. Kenapa? Karena huruf setelahnya adalah domanya menjadi fathah. Karena setelahnya adalah alif. Karena nggak mungkin kita buani, nggak bisa ya. Jadi kita bani, 2 kitab. Contoh lagi, baitun, 1 rumah. 2 rumah berarti apa? Baitun, 1 rumah ya. 2 rumah menjadi apa? Ditambah alif dan nun, baitani. Ya, kita fokusnya ke sini dulu, baitani atau baitaini. Jadi kita fokusnya ke ini, rumusnya ini dulu. Baitani dan seterusnya. Ini akan kita bahas, ada latihan di situ. Sudah belum? Satu-satu ya. Halaman 101. Tamarinu. Latihan-latihan. Ajib, jawablah.
an dari al-as'ilati soal-soal al-atiyati di bawah ini musta'milan menggunakan al-musanna musanna dua. Bilangan yang menunjukkan bilangan dua. Nah, berikan contoh di sini. Kam kolamani indaka. Apa artinya? Berapa pena yang kamu miliki? Indak itu yang kamu miliki. Nah, kam komison indaka. Berapa baju yang kamu miliki? Berapa rumahmu? Kam baitan indaka. Kam sayarotan indaka. Indak itu kepunyaan, milikmu. Berapa? Kam kolaman indaka. Berapa pena yang kamu miliki? Jawabnya nanti indi ya. Kan indaka kan kamu. Kalau saya berarti apa? Indi ditambah ya dan non. Indi apa berarti? Kolamani. Kalau pemula seperti itu ya, ditulis semuanya indi kolaman. Kalau sudah fasih kolaman, itu nggak apa-apa. Indi saya punya, itu indi. Ya, indi kolamani. Saya punya dua apa? Pena. Itu ya, saya punya dua pena. Yang kedua, monggo Pak Dokter. Ya, garis bawah. Kitaban. Kam kitaban indaka. Berapa kitabmu? Indi. Semuanya pakai indi. Berarti langsung saja apa di situ? Kitabani. Dua buah buku, kitaban. Ini ya. Indi kitabani. Tak bacakan nomor 3. Dimas ya. Kam apa di situ? Saburotan fi faslikum. Artinya sama-sama berapa papan tulis di kelas kalian. Berarti kalau kum berarti kami. Jadi apa? Indana. Ya kan? Kan jamak yang ditanya, kalian. Berarti kami punya indana. Indana berapa berarti? Sabu rotani, ya. Sabu rotani. Indana. Sabu rotani. Kalau jamak yang berbicara berarti indana. Indana saburotani. Kita punya dua papan tulis. Nomor 4, Mas Satria tak bacakan. Kita baca sendiri. Kam riyalan indaka al-ana afan. Kam riyalan indaki al-ana ya Laila. Kan Laila kan perempuan ya, berarti indaki. Berapa real yang kamu miliki sekarang, wahai Laila? Berarti saya punya 2 real. Apa bahasa Arabnya? Indi apa? Rialan. Enggak tambah ya. Rialun. Ya, rialan. Ini real apa ini? Real Yaman atau real Saudi? Karena Yaman juga real. Real Saudi ini ya. Indi rialan. Karena kalau real Yaman itu 1000 real itu nilainya baru 50.000. 1000 real. Kalau 2 real Saudi kan sudah berapa Mas Abri? 8.000 ya. Jauh sekali. Ya, real Saudi sangat lebih tinggi daripada real Yaman. Rial ya. Indi rialani. Saya punya 2 real. Kam rialan indaki al-ana ya Laila. Berapa real yang kamu miliki al-an? Apa al-an? Sekarang wahai Laila.
Ya, lebih diperhatikan indaki ya, karena yang ditanya siapa itu? Laila, perempuan. Nomor 5. Silakan Mbak Rita. Kam ukhtan laka ya Aliyu. Berapa saudaramu wahai Ali? Mas jawabannya balik. Saya punya 2 saudara. Berarti apa? Li. Ya, li. Saudara apa di situ? Ya, ukhtani, li ukhtani. Ukhtun, saudara perempuan. Kalau ukhtani ukhtun saudara perempuan, ukhtani 2 saudara perempuan, ya. Li ukhtani. Apa bedanya inda dan li? Ya, kalau inda itu enggak berakal. Kalau li berakal, ya. Jadi, kalau tanya benda itu pakai inda. Kamu punya uang enggak? Kam indaka minal mal, fulus, pakai inda. Kalau tanya orang berapa jumlah keluargamu, pakai laka. Pakai apa? Laka. Nomor 6. Kam aman laki ya Aminatu. Berapa pamanmu? Ya, berapa pamanmu wahai Aminah? Am itu paman ya. Am. Apa jawabannya? Arti? Indi apa? Oh iya. Fokus ini. Li ya. Li itu saya punya. Li sama indi sama ya. Indi saya punya, tapi punya barang. Kalau li saya punya yang berakal apa? Saya punya keluarga, saya punya anak. Li waladun amani. Amani. Kayak gini. Tanggal tambah apa? Alif dan nun. Saya punya 2 paman. Amani. Dari pihak ayah. Paman dari pihak ayah namanya Amun. Kalau paman dari pihak ibu namanya Kholun. Dibedakan ya kalau dalam bahasa Arab karena nanti kewarisan. Kalau dia saudara bapak itu dapat warisan, kalau saudara ibu tidak dapat warisan. Ini dibedakan, ada am, ada khol. Li amani, saya punya 2 paman. Paman dari pihak mana? Bapak. Kemudian nomor 7. Kam sodikon laka ya Muhammadun. Berapa temanmu wahai Muhammad? Apa jawabannya Mbak? Mbak kita tadi pakai apa? Laka dari li, saya punya 2 teman. Li sodikoni. Li sodikoni. Kok cuma sedikit ya? Temannya cuma 2 ini ya. Mungkin teman akrab ya, teman curhat. Ya, sahabat ya, sahabat. Oh, teman kan banyak. Orang yang beruntung itu orang yang banyak temannya. Teman yang baik ya. Carilah sebanyak-banyaknya teman yang baik. Saya punya 2 sahabat. Teman curhat. Nah, teman itu menentukan apa? Keadaannya. Lihatlah kepada siapa engkau berteman. Itu bisa merubah keadaannya. Meskipun dia dididik baik, tapi kalau temannya, mohon maaf, kurang baik, itu juga akan pengaruh. Li sodikoni, saya punya 2 teman. Ya gini ya bentuknya ya. Li sodikoni. Nomor 8. Kam fundukon bihada syari'i. Berapa funduk? Hotel di jalan ini. Oh beda. Oh nomor 10. Oh nggih, nomor 8 dulu nggih. Ngantuk nggih. Nomor 8 dulu. Kam toliban jadi dan fi faslikum. Apaan? Berapa murid baru di kelas kalian? Kam toliban jadi dan fi faslikum. Berarti namanya apa? Fi faslina gitu ya.
Antum bisa jawab? Coba. Fi faslina. Ya, fi faslina talibani jadidani. Tambahin nun semua ya. Fi faslina, di kelas kami ada 2 murid baru. Taliban. Iya, Taliban. Wah, nggak muat nih. Di sini. Bawahnya ya nih ya. Jadidani. Faslina. Jadidani. Nanti diulang lagi. Iya, 2 siswa. Talibani jadidani. Gimana tuh Pak Tugas? Di Afghanistan? Baru perang ya. Fi faslina talibani jadidani. Di kelas kami ada 2 murid baru. Umur berapa sekarang? 9. Monggo Pak Tugas. 9. Kam masjidan. Yatika. Berarti fi qaryati. 2 masjid. Ya. Fi qaryati ya. Kan ditanya, di desamu ada berapa masjid Zakaria? Ya. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria. Fi qaryati masjidan. Kalau ngomong ya masjidan gitu ya. Kalau ngomong. Jadi nunnya diwakaf. Masjidani. Masjidan. Di kampungku ada 2 masjid. Nomor 10 sama-sama saja. Kam fundukan. Bentar ya. Kam fundukan fi hadas syari. Berapa hotel di jalan ini? Berarti langsung saja disingkat saja fihi. Nah, fihi gitu ya, hi kembali ke hotel. Kok kembali ke hotel? Ke jalan. Di jalan ini ada fundukon, fihi fundukoni. Fundukoni. Jadi disingkat ya, fihi. Jadi hi itu nya. Di dalamnya, nya apa? Ya di jalan tadi. Karena syari itu mudzakkar, laki-laki. Kalau perempuan fiha. Misal jannah. Jannah kan fiha kata gantinya. Yang terakhir yang ke-11. Yang ke-11. Kam akhon laki ya su'at itu laki atau perempuan? Su'at itu perempuan ya. Su'at. Kok bisa perempuan ya? Kita ikut saja. Memang su'at itu nama perempuan kalau orang Arab. Berarti apa? Kam akhon laki atau laka? Laki. Kam akhon laki ya su'adu. Berapa saudarimu wahai? Oh, saudari. Berapa saudaramu wahai? Su'ad berarti li. Li. Nah, ini khususon ya. Itu ada diperhatikan samping kirinya. Al-ah musannahu akhwani. Jadi kalau akhon jadi apa? Akhwani. Khususon ya. Jadi kan akhoni ya. Tapi ditambah wawu. Mesti ada. Semua kaidah mesti ada pengecualian. Jadi tidak. Atau perkara yang haram saja ada pengecualian. Bangga itu haram. Tapi boleh dalam kondisi apa? Darurat. Gitu. Semua kaidah itu pasti ada pengecualiannya. Tapi itu tidak merubah kaidah. Ini termasuk pengecualian dari kaidah. Ya. Li akhwani. Asalnya kan li akhoni ya. Ini ditambah apa? Ditambah wawu. Li akhwani. Saya punya dua apa ini? Saudara. Saya punya 2 saudara. Kita baca jawabannya dari awal.
Jawabannya saja ya. Nomor pertama, indi kolamani, silakan. Yang kedua, indi kitabani. Ketiga, indana atau fi faslina saburotani, silakan. Saya terjemahkan ya, sudah paham ya, tidak perlu diterjemahkan. Kemudian selanjutnya nomor 4, indi riyalani. Indi itu saya punya untuk barang. Kalau li saya punya untuk yang bernyawa, yang berakal. Kemudian nomor 5, li ukhtani, silakan. Saya punya 2 saudara. Enggak boleh indi ukhtani, salah ya. Kalau kaidahnya salah, tapi kalau mungkin orang Arab dengar juga paham. Tapi kaidahnya kurang tepat ya. Li ukhtan, kalau ukhtan itu berakal, ini pakai li. Li, saya punya mobil. Oh, bahasa Arabnya? Li sayyarah, saya punya rumah. Saya punya rumah. Indi baitun. Rumah kan tidak berakal. Indi baitun. Agak mikir dikit ya, kalau ngomong ya. Karena belum terbiasa, salah. Nomor 6. Nomor 6 berarti apa? Li amani, silakan. Saya punya 2 paman. Nomor 7, li sodikoni. Saya punya 2 sahabat. Nomor 8, fi faslina tolibani jadidani. Di kelas kami ada 2 murid yang baru, jadid yang baru. Lama apa lama? Qadim. Nomor 9, fi qaryati masjidani, silakan. Boleh pula fihi langsung ya. Fihi masjidan. Atau apa? Oh, fiha. Kan qaryah kan perempuan ya, qaryatun, ada tak marbutonya. Fiha masjidan. Nomor 10, fihi fundukoni, kan? Nomor 11, li akhwani. Saya punya 2 saudara. Ya, seperti ini ya, membentuk musanna. Musanna itu apa? Bilangan 2. Bilangan 2. Mungkin kalau bahasa yang lain, misal bahasa Inggris langsung jamak. 2 itu jamak gitu. Kalau bahasa Arab 3. Mufrad, tunggal, musanna. 2 ada rumusnya. Kemudian apa? Jamak. Jamak taksir atau jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Nomor 2. Di halaman 101. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Saya ganti bacalah dan terjemahkanlah. Nulis sudah ya tadi ya, sudah latihan nulis ya. Nanti enggak keju-keju ya. Yang pertama, saya dulu. Khalidun, silakan. Lahu ibnani wa bintani. Tarjim, silakan terjemahkan. Khalid dua anak perempuan. Lahu, Khalid lahu. Ya, Khalid dia punya apa? 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nomor 2, fi hadal baiti, silakan. Ghurfatani kabirotani. Tarjim, silakan terjemahkan. Di rumah ini, ghurfah itu kamar, 2 kamar yang besar. Di rumah ini ada 2 kamar yang besar. Artinya kamar yang lain ada tapi kecil. Induknya ini 2 kamar ini. Ya. Nomor 3, saya dulu. Fatimatu laha, kan? Tiflani soghironi. Silakan tarjib terjemahkan. Fatimah dia mempunyai anak. Apa bedanya? Ada ibnun anak, tiflon juga anak, waladun juga anak. Ya. Jadi tiflon itu dari bayi lahir sampai sebelum balik. Tiflon.
Ya. Kalau ibnun ini umur sekitar 5 sampai sebelum balik. Kalau waladun itu anak terus. Kita kan anak ini. Kita masih punya orang tua ya. Kita walad ini. Ya, kita meskipun Jawa gitu, Pak Dokter ini kan anak. Ya, orang tua, waladun. Seperti itu. Jadi tiflon itu lebih khusus ya, dari bayi lahir sampai sebelum balik. Itu menunjukkan luasnya bahasa Arab sehingga pantas menjadi bahasa Al-Qur'an. Karena bahasa yang lain tidak bisa. Nah, harus luas, mencakup semuanya, tiflun. Yang keempat, sampai 10 ya, kita terjemahkan. Li ainani, silakan. Wa udunani. Wa yadani. Wa rijlani. Li apa li? Saya punya 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki. Yadun, ya kan? Masih ingat ya? Ainun mata, 2 mata, ainan. Udunun telinga, 2 telinga, tambahi alif dan nun, udunani. 2 tangan, yadun menjadi yadani. 2 kaki, rijlani. Alhamdulillah kita diberikan anggota badan yang sempurna. Jadi ini semua anggota badan. Sekarang dibalik 102. Masih sama tugasnya. Kita baca dan terjemahkan. Saya dulu. Fi hadal hayyi madrasatani. Silakan. Hayy itu kompleks. Di kompleks ini ada 2 sekolah. Hayy itu kompleks atau apa ya? Lebih kecil daripada jalan. Apa namanya ini? Mas Satria? Lingkungan gitu. Ini jalan tikus mungkin ya. Hayy. 2 sekolah ya, Masya Allah. Atau kompleks 2 sekolah. Bingung milih yang mana sekolahnya. Madrasatani. Nomor 6. Sholatul fajri rok'atani. Tarjib terjemahkan. Sholat fajar 2 rakaat. Ini sholat subuh ya. Sholat sunnah subuh juga 2 rakaat. Dijaga sholat sunnah subuh. Khairun minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat sunnah apa? Subuh. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah subuh meskipun beliau safar. Karena besar keutamaannya. Kalau sholat yang lain, qobliyah, ba'diyah, zuhur, itu kan juga sunnah mu'akadah ya. Beliau tinggal. Jadi kalau sholat sunnah subuh meskipun beliau safar, tetap beliau kerjakan. Yang ketujuh, lil baiti miftahani. Bait apa? Rumah itu punya dua kunci. Nomor 8. Liman hatani al-baqaratani. Beda atau sama? Sama ya. Ulang. Liman hatani al-baqaratani. Huma lil fallahi. Milik siapa 2 sapi hatan? Ini itu adalah milik falah apa falah? Petani. Falah lil fallahi ya, petani. Nomor 9. Sudah? Ahadzani atau bibani. Min inkal tarro la huma min Faransa. Diterjemahkan sama-sama. Apakah 2 dokter ini dari Inggris? Inkal tarro Inggris. Tidak, keduanya dari Perancis. Huma itu siapa huma? 2 dokter tadi ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Terus ana nahnu. Itu domir apa? Munfasil. Yang terakhir nomor 10, kita tutup. Terakhir ya. Fi qaryati masjidani saghirani. Tarjim, terjemahkan. Di desaku
ada dua masjid yang kecil atau besar? Kecil. Sohiron itu kecil, ya. Kabir, sohir, jadid, kodim. Itu kata-kata sifat ya. Kata sifat bisa dipahami dengan sifat tadi. Di desaku ada dua masjid yang kecil. Alhamdulillah selesai untuk musana, masih ada latihan. Kita lanjutkan besok insya Allah. Intinya kita belajar musana ya. Apa musana itu? Bilangan dua. Apa rumusnya? Tambah alif dan nun yang di kasroh. Ingat, nunnya di kasroh. Karena kalau jamak mudzakkar salim, nunnya di fathah. Muslimun, muslimuna, ya kan? Kalau muslimun, dua muslim, muslimani. Bedanya di situ. Kalau jamak mudzakkar salim, nunnya di fathah. Kalau musana, nunnya di kasroh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita semua senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampir, Pak.